Shalom, selamat bertemu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa dengan pertolongan Tuhan, kegiatan belajar mengajar di tengah semester yang pertama ini telah kita akan akhiri. Sungguh anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita semua, baik dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tua dan para siswa sekalian. Hari ini kita bersyukur memuji nama Tuhan. Kita mau beribadah, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, Engkau Allah yang sangat setia. Dalam berbagai tantangan dan pergumulan kami, tapi kami bersyukur kami boleh dapat melewati tengah semester 1 ini. Dan semua kami boleh jalani, baik kegiatan belajar mengajar, baik ulangan, penilaian, semua telah Tuhan berkati. Kami naikkan syukur padamu. Berkati orang tua murid, para siswa kami, dan kami boleh menikmati pertemuan pada pagi hari ini sampai siang. Tuhan, berkatilah saat ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya, supaya kami mendapatkan berkat daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, orang tua siswa, bahkan adik-adik siswa yang kami kasihi. Tema pada saat ini saya ambil, di saat aku lemah, disitulah aku kuat. Kalimat ini terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Di situ jawab Tuhan kepada Rasul Paulus. Ini ada satu bagian perikop di mana Paulus mendapatkan penglihatan, penguatan dari Tuhan. Dan jawaban Tuhan kepada Paulus ini yang adalah ayat 9 yang akan kita baca. Jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam bagian ini Paulus menghadapi suatu tantangan, yaitu dia diberikan karunia yang luar biasa dari Tuhan, tetapi di balik itu Tuhan memberi duri padanya. Jadi bagi saya, manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tiap-tiap orang, siapapun dia memiliki kelebihan, tetapi di balik itu juga dia memiliki kekurangan. Saudara-saudara, manusia ciptaan Tuhan yang dikatakan segambar dengan Allah, sepeta dengan Tuhan Allah. Tetapi Paulus di sini mengatakan bahwa dia mengalami berkat Allah itu kelebihan-kelebihan yang luar biasa daripada Paulus. Dia boleh dipakai Tuhan luar biasa, tetapi dia ada kekurangan yang dikatakan oleh Alkitab ada duri. Saudara-saudara, Paulus berkata, ketika aku kuat, ketika aku kelebihan, ketika aku banyak yang aku dapatkan, aku tidak boleh meninggikan diri. Aku tidak boleh sombong. Tetapi di balik itu juga Paulus bilang, ketika aku kekurangan, aku tidak boleh minder, atau aku tidak boleh rasa rendah diri. Saudara-saudara,
Beda tuh rendah hati dengan rendah diri. Rendah diri adalah tidak merasa ada apa-apa, rasa semua tidak mampu. Nah, manusia Paulus itu diberikan Tuhan dua ini, kelebihan dan kekurangan. Tapi Paulus bilang begini, aku tidak meninggikan diri atas kelebihanku. Karena Tuhan mengizinkan ada duri dalam tubuhku. Saudara-saudara, ini satu paradoks dalam kehidupan manusia. Jadi ketika kita merasa bahwa kita punya kemampuan-kemampuan, di situ Paulus bilang, jangan sombong, jangan tinggi hati, karena pasti di balik itu, di balik kelebihanmu, kamu ada sesuatu kelemahan. Nah, di sini Paulus katakan ada duri. Banyak tafsiran mengatakan apa itu duri. Ada yang bilang sakit penyakit, ada yang bilang matanya kabur, ada yang bilang tubuhnya lemah, dan banyak tafsiran. Bagi saya tidak persoalan. Tetapi yang paling penting bahwa tiap manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Aku tidak meninggikan diri. Jadi, saudara-saudara, kita manusia harus menerima ya segala anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita betul-betul mengucap syukur apa yang Tuhan berikan kepada kita, kelebihan dan kekurangan. Saudara, ada sebuah cerita. Suatu ketika ada seorang anak Jepang. Dia cacat. Dia tidak memiliki satu tangan. Yang dia miliki cuma satu tangan. Dia minta begini sama papanya, "Papa, saya ingin belajar karate, Papa." Waktu anak ini mengungkapkan isi hatinya pada papanya, membuat papanya tidak sanggup menjawab. Papanya di dalam hati bergumul. Papanya berkata dalam hati, "Aduh, seorang olahragawan harus sempurna tubuhnya." Tetapi saudara-saudara, anak ini merengek-rengek, meminta, menuntut supaya ia dapat didaftarkan ke guru karate. Karena permintaan ini berulang-ulang dengan begitu gigih dari anaknya, maka ayahnya mengiyakan. Ayahnya berkata, "Papa akan pergi ke guru karate. Papa akan coba tanya apakah bisa." Ternyata saudara-saudara sekalian, ketika papanya pergi ke guru karate dan menyampaikan maksud anaknya untuk belajar karate, ini guru terima. Gurunya bilang, "Boleh, datang." Guru ini terima dan mulailah anak ini belajar. Gurunya hanya mengajar kepada anak ini satu jurus, tidak lebih. Dia ajar satu jurus berulang-ulang kepada anak ini. Dan anak ini pulang di rumah, dia cerita sama papanya, "Papa, masakan guru saya hanya mengajar saya satu jurus. Tiap kali ajar jurus itu, tiap kali ajar jurus itu." Ayahnya menjawab, "Anakku, taatlah kepada gurumu. Pasti gurumu lebih tahu apa yang harus dilakukan olehmu." Anak itu tetap rajin, tetap tekun untuk mengikuti latihan dengan baik. Dan akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, anak itu diikutkan dalam lomba karate. Pada waktu diikutkan dalam lomba karate, anak ini ikut. Dan setiap kali lomba dia menang. Terakhir,
dia akan masuk satu lomba yang berat. Dia akan menghadapi seorang lawan yang sangat kuat. Tetapi anak ini berkata kepada gurunya, "Guru, bagaimana?" Anak ini bilang, "Bagaimana guru?" Gurunya bilang, "Maju, maju. Kamu pasti menang." Dan bertandinglah anak cacat ini dengan lawannya. Ketika dia bertanding dan dia membuat bantingan-bantingan, dan akhirnya anak ini membuat satu bantingan yang jitu dan lawannya tidak dapat tangkap dia. Ini lawan harus tangkap tangan yang dimana tidak ada tangan itu. Kalau bukan tangan itu, dia tidak bisa membalas. Jadi pada waktu itu anak ini menang. Wah, penonton berhura, anak cacat bisa menang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, di sini saya mau katakan, di dalam kelemahannya, di situ kekuatannya. Di dalam kekurangannya, di situ dia mendapatkan kemenangan. Tangan yang tidak ada itu, yang harus ditangkap oleh lawan, tidak dapat ditangkap, sehingga tidak bisa membanting anak itu untuk kalah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari pemberian Allah dalam kehidupan kita semua anugerah. Anugerah yang harus kita syukuri. Para orang tua, syukuri. Semua telah berjalan dengan baik. Kelihatan kita sulit melewati setengah semester ini, tapi Tuhan sudah memberikan kita kekuatan untuk disyukuri. Anak-anak dalam kehidupan keluarga kita masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Kita menerima mereka dengan satu syukur. Itulah anakku, itulah pemberian Tuhan. Terimalah mereka dengan lapang dada, dan jangan mengeluh atau memperbandingkan dengan anak orang lain. Kita syukuri setengah semester ini kita boleh lewati. Kelebihanku, kekuranganku, kelebihanmu dan kekuranganmu. Tapi Tuhan menyempurnakan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ada firman-Mu yang boleh kami renungkan dari kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus punya kelebihan, punya kekurangan, tetapi dipakai Allah luar biasa. Kami syukuri firman ini boleh memberikan kepada kami kebenaran, sehingga kebenaran ini akan memampukan kami untuk hidup bersyukur. Bersyukur, kami semua manusia yang tidak sempurna, ada lebih, ada kurang. Begitu juga anak-anak kami, ada yang lebih, ada yang kurang dalam hidup mereka. Tapi kami mau terima semuanya dengan ucapan syukur sambil mengangkat kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pelihara firman-Mu untuk kami semua. Baik orang tua siswa, para guru, pimpinan sekolah, para siswa yang telah mengikuti ibadah parenting ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami rindu hidup kami dekat dengan Engkau, dan Tuhan akan memberkati. Terpujilah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.